Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan materi tema 5, subtema 1. Sebelum Ibu memberikan materi pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kalian sebelum Ibu memberikan materi ini, kalian telah mengirim foto untuk absensi karena kita masih pembelajarannya masih daring. Ya, Ibu lihat dari absen foto kalian semuanya mengirimkan foto dan hadir semua. Alhamdulillah, anak-anak Ibu kelas 4A sehat semua. Dari pengiriman foto itu Ibu tahu kalian sehat ya. Dan Ibu juga memberikan doanya untuk Bunda dan Yanda semuanya juga sehat. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih dan selama ini Bunda dan Yanda telah mendampingi dengan sabar untuk anak-anak belajar. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, tema 5 adalah tema pahlawan. Ya, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Ya, muatan kita pelajaran yang saat ini akan Ibu berikan adalah muatan pelajaran IPS. Ya, Nak ya. Walaupun mungkin dalam tematik tidak diberitahukan misalnya dari tema apa muatan pelajarannya, tapi karena Ibu akan menyampaikan tentang pahlawan hanya 1 mata pelajaran. Nanti setelah ada jeda istirahat kalian akan Ibu berikan materi berikutnya. Sekarang kegiatan satunya Nak, ya. Materi pahlawan adalah materi tentang Mahapati Gajah Mada. Ya, Gajah Mada adalah Mahapati dalam kerajaan Majapahit, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya, kalian dapat menyampaikan pengetahuan yang baru dari teks non fiksi, karena ini termasuk pelajaran tentang perjuangan Mahapati Gajah Mada, termasuk cerita non fiksi, ya. Dan kalian akan menuliskan kembali dengan bahasa sendiri, ya, menyajikannya hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini dengan mandiri dan tanggung jawab. Ya, kalian lihat di sini bahwa daerah kekuasaan Majapahit, ya, di mana rajanya adalah, kalian lihat ini adalah Ayam Wuruk, dan Mahapati yang disebutkan adalah Gajah Mada. Nah, inilah kekuasaan yang berwarna coklat, itu adalah kekuasaan daerah kerajaan Majapahit. Hampir seluruh Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Di sini juga ada peninggalan sejarahnya bahwa ada kerajaan Majapahit, itu adalah Candi Penataran. Sekarang kita lihat perjuangannya Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada. Pertama adalah Gajah Mada adalah seorang panglima dalam perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Ya. Di saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara yang awalnya, ya. Pada tahun 1319, kecakapannya Majapahit ini
Pati Majapahit ini, yaitu dia 2 tahun kemudian diangkat sebagai Pati dari Kediri. Ya. Pada tahun 1329, Pati Majapahit bernama Arya menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Jadi sebelumnya Gajah Mada pada tahun 1329 itulah 1329 menggantikan Pati Majapahit yang bernama Pati Kahuripan. Ya, Gajah Mada merupakan pertamanya dia menunjukkan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit yang menghentikan pemberontakan, ya, pemberontakan Kerta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Pati Majapahit karena dia dapat menghentikan pergolakan antara Kerta dan Sadeng, ya. Sehingga pada tahun 1334 Majapahit, Pati Gajah Mada berhasil menaklukkan Kerta dan Sadeng. Enak ya? Menaklukkan Kerta dan Sadeng. Nah, selanjutnya perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya, di mana dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruhnya Kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Bayangkan, pada zaman Kerajaan Majapahit itu kita sudah sampai ke negara-negara tetangga pengaruhnya. Nah, tentang Pati Gajah Mada ini, dia begitu hebatnya karena terkenal sekarang, ya. Pati Gajah Mada ini kalian tahu di lingkungan mungkin ada Jalan Gajah Mada atau nama jalan atau nama apa pada zaman sekarang, ya. Di lingkungan kita disebutkan di sana ada Jalan Gajah Mada. Atau di daerah kita di kota Jakarta ada wilayah Gajah Mada, ya. Nama jalannya juga ada, ya, di Jakarta tempat kita, ya, disebutkan di sana untuk mengenang, ya, mengenang bagaimana kesaktiannya Gajah Mada ini, sehingga kita gunakan, masih kita mengenangnya dengan membuat nama jalannya. Atau ada sumpahnya ini, Sumpah Palapa, ya, Sumpah Palapa pada saat itu disebutkan yang terkenal yaitu Sumpah Gajah Mada, ya, bahwa dia akan mempersatukan Indonesia ini, ya, supaya negara kita, namanya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enak ya? Nah, sekarang kalian lihat di buku tema 5 kalian di halaman 37 di sana sampai halaman 40 ya, nak ya. Di sana ada kompleks candi penataran, ya, disebutkan di sana. Ya, oke anak-anak ibu yang ibu sayangi, kalian lihat bersama, ini ada di sana, nanti kamu kerjakan tugas kalian di halaman 39, ya. Di sana ditulis jawabanmu di kertas, ya, nak ya. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Apakah perjuangan pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan contoh. Hal baik apa yang kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Nomor 5, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan masa Kerajaan Majapahit? Oke anak-anak ibu yang ibu sayangi, kalau kalian bisa mencari tentang Gajah Mada, mungkin penjelasan dari ibu pulang, kalian lihat, boleh nge-search dari Google, cari ya tentang Gajah Mada ini. Nah, oke. Kalau misalnya belum juga, nanti kamu bisa
menghubungi ibu melalui telepon atau melalui video call, silakan, ibu akan melayani kamu nak, ya, karena ibu akan mendampingi kamu bila ada kesulitan, ibu akan selalu bersedia setiap saat. Sekian, sebelum ibu akhiri, mari sama-sama kita berdoa, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nak.